Halo Sobat Hijau, selamat siang. Tetap bersama podcast Merbetiri bersama saya Wahyu Chandra Kirana. Saya kok sendiri ya? Seperti biasa kita ditemani oleh teman kami, Bu Vivi. Iya. Halo Mas. Iya, halo Vivi, sehat? Halo, selamat pagi, sehat Mas. Ya, hari ini kita kumpul ada rapat? Atau ada ini kok pada kumpul ada Iya. pemeriksaan KPK kan? Oh bukan, jadi hari ini kita ada momen spesial podcast pagi ini dengan tema melepas sang pelestari alam. Masya Allah. Iya, mau tahu siapa bintang tamunya? Boleh. Oke, kita panggil bintang tamu untuk podcast pada hari ini Bapak Sulistrianto, Kepala SPTN Wilayah 3 Kalibaru. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Seperti biasa, salim dulu. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Ternyata tamu kita ini spesial. Spesial banget. Hari ini sebenarnya bukan perpisahannya. Tapi kadang gini, bukan perpisahan, tapi sebenarnya apa ya? Tentang penghormatan dan tentang rasa terima kasih karena beliau sudah bekerja lama di sini. Betul. Beliau ini sudah 10 tahun lebih Bu, mendedikasikan pengabdian beliau kepada Merbetiri. Mulai dari pertama Kasubag TU, lalu beliau juga Kepala SPTN 3 Kalibaru. Beliau juga pernah jadi PLT Kepala SPTN 1 Sarongan. Luar biasa ini, bukan dedikasi yang main-main. 10 tahun itu bukan waktu yang pendek. Ya. Waktu yang sangat panjang, berarti betul-betul pengabdian beliau is the best. Siap. Baik Sobat Hijau, saya ditemani Mas Wahyu juga, saya Vivi, dan tamu kita spesial pada pagi hari ini yaitu Bapak Sulis. Beliau adalah Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 3 Kalibaru. Hari ini kita berada di sini untuk merayakan sebuah perjalanan panjang pengabdian, dedikasi, kesabaran, perjuangan, dan tentu saja kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi tumpukan pekerjaan. Apalagi bekerja di hutan ya? Jaga hutan. Jaga hutan. Ayo kita sapa dulu yuk. Halo Pak Sulis. Halo. Sehat lagi. Beliau ini semalam senyum loh Mas. Betul. Saya ketemu beliau itu di Baluran ya pada saat ada Baluran. acara apa ya? AKAN ada Pak Wamen waktu itu. Pelepasan merak. Kutil ya? Kutil apa? Babi kutil ya? Bukan ya? Apa? Jadi lupa-lupa. Karena sudah terlalu banyaknya yang dilakukan oleh Pak Sulis. Kegiatan. Dan beliau ramah sekali loh, padahal saya nggak kenal loh Mas awalnya. Iya. Apalagi Bu yang diingat Bu? Jadi kalau kenangan-kenangan dengan Pak Sulis ini saya sangat banyak sekali karena saya juga pernah bersama beliau di sesi 3. Saya juga beliau PLT KSPTN 1, saya juga di SPTN 1. Jadi memang banyak sekali memori-memori yang saya terekam di benak saya Ibu. Jadi gitu. Monggo Ibu, kita hari ini podcast khusus untuk beliau. Dedikasikan bagaimana kebanggaan kita, kecintaan kita kepada beliau. Kita coba ulik di podcast pada hari ini. Sebelum menginjak ke yang lain, mungkin ada sedikit tambahan Bapak Wahyu dan Ibu Vivi. Jadi 10 tahun itu adalah di Kalibaru saja. Oh, di Kalibaru saja. Berarti nambah dong sebelum itu. Iya, yang betul adalah 12 tahun. 12 tahun, luar biasa. 12 tahun itu berarti pas melahirkan anak ketiga. Sekarang 12 tahun. Dan mungkin ini rekor ya. Jadi rekor pejabat di Merbetiri yang 12 tahun. Mungkin KSDI juga ya. KSDI juga. Wah. Ini perlu kita usulkan ini. Kita usulkan ke Muri ini.
Oke. Bapak kalau melihat pengalaman di sini selama 12 tahun, berarti waktu itu masih merasakan ngetik pakai mesin tik yang begini ya, pakai pita, gitu. Absen masih manual ya Pak? Absen itu saya pernah jadi Kasubag TU. Dan metode saya itu adalah yang paling orisinil. Saya tidak ngasih tulisan apa-apa. Teman-teman yang lain itu jadi saksi. Kertas kosong. Saya taruh begini saja. Nanti orang datang dia nulis. Benny, dia datang jam 6:06. Ada lagi yang datang. Siapa? Nafi, 6:10. Begitu, ini betul. Itu langsung ya Pak ya? Mereka nulis sendiri, tidak ada apa-apa. Ya? Orisinil. Dan nanti yang paling lucu adalah saya ketawa sendiri kalau sudah mendekati siang itu. Kok ini bareng datang 5 orang gitu. Jam 7:10 5 orang gitu. Nanti kadang-kadang ada yang lucu lagi. Jamnya balik 7:10. Loh kok ada 6:59? Jamnya gimana itu? Mungkin jadi lupa kok teman-temannya pada nulis. Aku datang pagi belum nulis. Jadi ditulis Pak gitu. Itu silakan saksinya banyak. Itu saya itu Pak dulu Pak. Jadi malu saya ini. Karena dia dari sini. Jadi malu sekali. Ternyata Pak Suli masih ingat ya. Masih dong. Saya jadi malu. Karena lucu Pak. Iya. Kalau ini tadi yang lucu Pak, yang usil-usil Pak? Usil-usil, oh ada, pasti ada. Teman-teman ini kan ada yang kreatif gitu ya. Kan absen kita masih setelah itu ya, setelah yang nulis itu kita fingerprint. Nah finger ini ternyata ya rame juga kan. Siapa datang ada yang kesulitan, kemudian ada yang masuk seperti biasa. Lah kadang teman-teman ini juga usil, itu nulis-nulis di itu. Di dinding itu apalah begitu. Ya kadang pimpinan ada pada saat itu ya. Wah ini jadi mungkin siapa ini yang nulis ini? Wah gitu. Jadi kita jadi takut. Saya nggak nulis loh. Itu pernah seperti itu. Jadi ada yang usil ada saja lah. Biar suasana lebih hidup. Tentunya dalam 12 tahun itu kan bukan waktu yang singkat ya Pak. Dan itu berubah-ubah, ya kan? Regulasi, pimpinan, lalu juga kalau anak buah mungkin nambah ya Pak, nggak berkurang, nambah mungkin banyak kesan dan pesan terkait aturan ya. Terkait dengan apapun itu. Yang dialami di Murubutiri selama 12 tahun itu kira-kira 12 kalau tahun. Mau mereview, nah ini apa sesuatu yang mungkin yang diingat Pak Sulis? Saya 12 tahun ini luar biasa karena saya bisa memotret dari TU. Membina TU itu bagaimana sulitnya saya merasakan. Kemudian saya di seksi, membina di seksi juga nggak kalah mudahnya, nggak kalah sulitnya. Maaf, jadi tidak kalah sulitnya karena di TU itu kan membina dari aspek beberapa hal, dari kedisiplinan keuangan dalam hal bekerja. Kemudian di kepegawaian, bagaimana mengusulkan naik pangkat pada waktunya, kemudian banyak hal lah di TU itu terkait dengan nasib-nasib banyak orang. Kalau naik pangkat telat, kasihan itu. Iya betul. KGB-nya telat, nanti ada nyusul Itu ada rekap susulan uang gaji gitu. Kemudian juga kalau di lapangan tentu kita ketemu berbagai macam masalah, mungkin ada perburuan, ada satwa liar apa yang dilindungi, tidak dilindungi, itu kita ketemu. Itu kalau satu mati itu kan rasanya kita kehilangan gitu ya. Kemudian pohon juga di lapangan ketemu baik yang mungkin ada nilai ekonomi kayak jati atau tidak punya nilai ekonomi pun tetap kita merasakan itu lama-lama pasti kalau tidak diperbaiki ya kan habis kita. Betul. Kemudian di Murubutiri juga kita mengalami yang luar biasa sekali adalah bagaimana masyarakat itu bisa dipanasi, diprovokasi sehingga kita yang salah. Saya ingat persis pada saat dengan Pak Wahyu yang tadi di Sarongan itu
ceritanya bulan Ramadan kita patroli seperti biasa, nemu orang ambil burung. Kita ketemu, kita kan logis ya. Setelah puasa besok sahur lagi kan. Jadi ternyata bapak itu dengan anaknya lari ke hutan. Kita kan nggak konyol, Bu. Bapak Wahyu juga. Kita nggak konyol, nggak ngejar kita, dibiarin. Ya kalau kita ngejar kan nggak sahur itu kan. Dibiarin. Tapi ternyata bapak ini ternyata tahu-tahu 1-2 hari kita ketahuan meninggal di sungai. Meninggal di sungai. Nah kita juga, loh, kita kan nggak ngajar, dia jatuh sendiri. Namanya lari di hutan itu kan nabrak apa? Nggak tahu ada lubang, nggak tahu ada apa. Mungkin dia terpelanting atau apa, kepala kena batu, meninggal kan. Isu masyarakat dipukuli petugas. Betul. Itu realitas seperti itu. Kita tidak punya intelijen kontra intelijen. Jadi ada penggodokan isu kayak begitu sehingga akhirnya jadilah masalah. Kita yang disakiti, ada yang dipukuli lah atau rusak BMN motor dirusak, mobil baru itu padahal mobil baru. Nah itu kan sayang sekali. Kemudian hal yang lain juga ada yang memang sampai ke istilahnya notwear ya. Notwear itu kepepet petugas pakai alat senjata yang dia punyai daripada risiko dia sendiri yang terbunuh. Dan ini kita kasusnya sudah SP3, jadi dihentikan. Tidak ada kasus yang terkait dengan beliau. Pembinaan kita di TU terkait senjata tidak ada yang salah, semua sudah betul. Tata cara pinjam, tata cara pakai, bagaimana menggunakan, tiap tahun kita bersihkan, kita rawat, kita undang dari Polres untuk membina. Kemudian jangan lupa tiap tahun juga kita tes psikologi menembak. Yang nggak lolos nggak boleh pegang senjata. Apalagi nembak. Tahun ini aja ada yang nggak lolos. Gitu ya. Bocoran ya. Iya kan itu real fakta. Artinya apa? Artinya yang pegang senjata itu kan nggak main-main itu. Itu kan kita bagian dari penegakan hukum, dari polisi. Kapan dipakai? Wow, kalau psikologi itu kita kalau dipukuli hanya dipukul itu nggak boleh membalas itu. Cuma dipukul doang itu nggak. Kalau cuma benjut-benjut itu nggak ada. Tapi kalau dia bawa senjata parang, karena ini kan repot itu. Bukan repot lagi, Bapak. Nah, Assalamualaikum. Nah, itulah saya tidak ingin mengatakan dan tidak menjadi hakim, tapi yang jelas sudah SP3. Dan kalau mau tanya, ya tanya yang bersangkutan. Tapi saya yakin kita semua peraturan sudah kita coba tegakkan, kita bina dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku. Satu lagi Pak, jadi kita ini di zaman yang informasi itu kayak hujan gitu. Iya betul. Kayak hujan, jadi kita mana informasi yang betul, mana yang tidak, itu yang perlu kita saring, pakai akal sehat, pakai pedoman kita. Jangan lupa pedoman kita di undang-undang yang ada, bukan undangan ya, undang-undang yang ada. Itu kita harus lebih tahu. Masyarakat yang begitu undang-undang dia wajib tahu, itu masyarakat loh. Lah kita petugas masa nggak tahu? Harus tahu. Satu langkah lebih tahu. Begitu. Saya kira itu yang beberapa yang penting. Dan saya ingat tentang merebut diri. Sekarang ingat yang bahagia-bahagia aja. Jadi sedih saya tadi. Ada yang benjut-benjut dipukul tadi ya, gitu. Jadi itu memang beliau mulai dari administrasi di TU sangat paham sampai ke pemangku wilayah. Ya tadi risikonya memang pemangku wilayah ya benjut-benjut tadi. Karena memang beliau ini tidak banyak ngomong Bu. Makanya sebenarnya saya itu agak repot. Ini. Saya tahu tadi beliau cerita bahwa beliau ini introvert. Saya kaget kan Pak. Perasaan banyak ngomong ya. Terus tadi saya tanya, Pak Sulis kan jenengan introvert. Terus bagaimana kalau mimpinnya sambil diem? Jadi ingat drama Cina, judulnya Sekata Dalam Diam. Itu cowoknya bisu. Gimana ini?
tantangan menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang introvert, kemudian harus memanage sebuah instansi ya, kantor, kemudian punya anak buah yang harus dipimpin, harus dinasehati gitu. Bagaimana Pak tantangan? Ini introvert tapi kok aku kudu ngomong ya gitu ya. Harus apalagi anak buahnya bandel-bandel gitu ya. Aku nggak percaya. Kalau podcast itu aku pernah tahu Pak Sulis tuh banyak kali gitu ya, ide-idenya gitu, bukan introvert. Tapi saya memang saksi Bu, beliau ini introvert Bu. Ya, jadi beberapa sifat mungkin masih tersisa introvertnya. Tapi kan kita berpikirnya begini, oh saya punya jabatan SPTU. SPTU itu ngurus kepegawaian ya. Kalau yang bagian ngurus kepegawaian ada usulan teman-teman, kan kita nggak tahu digarap apa enggak, ya tanya dong. Pak ini kelihatannya mau naik pangkat tahun ini, gimana usulannya sudah sampai seberapa, kan harus tanya begitu. Kemudian mungkin hal yang lain ya kita tanyain gitu. Kemudian juga kalau ada kita satu kantor kan tiap orang punya karakter masing-masing ya. Mungkin ada yang diem, tiap hari muter terus orang omong karo konsultan. Nah, itu introvert itu. Nah, ya saya perlu mendekati. Ini di rumah punya utang banyak, gitu. Atau di rumah punya masalah, saya deketi dong. Ada apa gitu loh. Ya saya sering ke ruang-ruang itu. Ya nggak ada maksud apa-apa. Ya pengen tahu itu tadi saya harus karakternya ya Pak ya. Iya. Itu kita harus tahu kondisi dari staf kita. Staf kita kan banyak. Mungkin ada yang punya masalah di rumah, nggak berani ngomong, nah gitu. Akhirnya, siapa tahu dengan TO-nya berani ngomong, gitu. Syukur-syukur ada betul. Jalan keluar, gitu. Akhirnya membuat TO-nya nggak jadi introvert ya, kalau anak buahnya sering bertanya. Pak Sulis, apa sih tantangan terbesar menjadi seorang PNS yang dulu PNS namanya, sekarang ASN? Oh, tantangannya sebenarnya banyak ya. Banyak ya Pak? Oh banyak. Sebetulnya tantangannya itu banyak karena kita ini kan dituntut ya. Kalau sudah jadi abdi negara kan melaksanakan yang terbaik yang kita punya. Padahal kita lihat lingkungan di kita ini kan juga berbagai macam lah di situ. Banyak bisnis-bisnis yang kok aneh, bisnis aneh, duitnya banyak. Saya mau nyontoh ini bisnis perasaan. Bisnis toyol itu Pak, bisnis toyol itu. Narkoba, gitu. Modal kok laundry kok dicuci kok duit. Oh dicuci Pak. Luar biasa. Gitu. Saya sering Pak ngelondri di rumah celana suami saya, apa ganjel-ganjel duit Pak. Dicuci juga betul. Alhamdulillah dia nggak buka-buka gini gitu. Ini bagian dari pencucian uang berarti. Tapi yang nggak sengaja. Nah di situ kan tantangannya itu loh, kita kan abdi negara ya, kita disuruh harus bisa melakukan yang terbaik. Sementara di lingkungan kita segitu banyaknya, tapi kita harus konsisten dong. Konsisten. Jadi kalau kita ada LHKPN, kekayaan kita nggak masuk akal, ya sebetulnya nggak cocok jadi PNS lah gitu. Nggak cocok kalau duitnya dari mana? Gitu. Karena sejak saya pada saat diklat Prajapnas golongan 3 dulu itu sudah diomongi sama Pak narasumber kalau jenengan pengen kaya itu sebenarnya nggak jalannya bukan dari PNS gitu. Kita juga nggak, PNS itu senangnya gini, kita nggak ada yang kere juga kok. Nah, begitu. Allah mah kaya, kita pasti kaya. Nggak ada PNS itu yang kere itu nggak ada. Insya Allah kalau dapat tugas itu naik pesawat bisa. Dapat tugas kemana? Loh gitu Mbak Mbak Sofa. Ya kan, bisanya naik pesawat ya karena BL. Loh kalau orang naik pesawat nggak mungkin yang miskin dong. Pak, jelas Pak. Itulah. Ya, belajar naik kereta dulu lah. Belajar pertanggungjawaban ya naik kereta dulu. Nggak apa-apa. Kemudian apa lagi ya? Tantangannya banyak sebetulnya. Yang tadi juga tadi undang-undang tadi juga tantangan kita loh. Kita harus lebih tahu loh. Sebelum masyarakat tanya, taunya bareng kok. Undang-undang bareng, kita lebih tahu. Jadi kita harus lebih baca lebih dulu sebelum ditanya orang. Literasinya harus lebih. Itu harus lebih lah. Itu. Bapak berapa puluh tahun sudah dengan sampai pensiun ini? 30. Apanya? Masa kerja. pengabdian. Masa kerja saya ini nih saya punya.
Iya dong. Punya seperti saya contekan. Kalau ini beliau itu rupanya. pasti Bu, yang Ini, disampaikan ini. itu harus pasti. Masa kerja saya itu 12 tahun kurang 20 hari Di Meru Berdiri. di Meru Berdiri. Bukan selama jadi Secara keseluruhan? ASN. Loh iya. Hah? Kalau saya menghitung sebelum TMT CPNS, berarti pernah praktek di Kanwil Jogja. Dulu masih ada Kanwil Jogja. Iya. Nunggu SK itu sekitar 4 bulan, 5 bulan, itu kita nunggu saja. Jadi ditempatkan di Kanwil, ya kita pakai putih gelap. Itu masuk tiap hari, ikut apa kegiatan gitu. Jadi itu yang saya nggak hitung. Berarti lebih dari 30 tahun mengabdi kepada Enggak negara. juga. Di situ saya kan ikut seleksi yang CPNS dari pusat. Jadi setelah keterima baru ditempatkan di Kanwil Jogja. Nah itu kira-kira mungkin 4-5 bulan lah nunggu SK itu. Ya kalau ditambahkan ini ya berarti 12 plus 4 atau 5 bulan. Oh, 16 Gitu. tahun, 17 Ya, tahun. jadi saya nggak melewati honor, enggak. Iya. Tapi di situ nunggu SK itu. dengan pengabdian yang belasan tahun Iya. ini, setelah ini kan berkumpul lagi dengan keluarga 24 jam penuh. Apa sih Pak makna dari pengabdian menurut Bapak dan makna dari keluarga menurut Bapak? Makna pengabdian ya pilihan hidup kan. Tadi saya bilang bahwa PNS itu pegawai negeri sipil, itu abdi negara. Ya kita mengabdikan ke negara. Kalau kita pengen negaranya baik, ya kita mengabdikan dengan baik. Perkara kita mau dipimpin siapa, kemudian politiknya seperti apa, ya kita memang itu pimpinan kita gitu loh. Saya ganti berkali-kali kepala balai. Kemudian saya mendapat penghargaan karya Satya Lencana. Lencana Karya Satya. Dapat 30 tahun. Presidennya 3 beda semua. Satu Pak SBY, satu Pak Jokowi, satu Pak Prabowo. Berarti yang terbaru udah dapat Bapak? Sudah dapat. Terima kasih. 30 tahun berarti ya. Saya masa kerjanya sebenarnya 31. Itu ya saya usil juga. Biasanya kalau rencana itu boro-boro setahun 2 tahun, banyak temen yang 3 tahun belum dapat. Ya, Saya kecamatan, ada teman camat itu beliau malah 37 berapa, 30-nya belum dapat. Loh. Jadi kita hargai ini, kita teman-teman kita sendiri. Ada Subak TU yang lama ini kan saya kan sering dekati itu coba staf kepegawaian. Saya tanya saja loh, umpamanya saya masa kerja 31 lebih, bisa nggak ngajukan 30? Ya boleh Pak. Lah kenapa nggak boleh? Kan sudah 30 tahun lewat. Tapi hanya pengalaman dari teman-teman instansi lain, baik dari daerah, Pemda. Kalau nggak diusulin ya nggak ada yang menangani. Kita sendiri gitu loh. Ini bukti bahwa kita sudah bisa. Ini luar biasa kalau saya. Bapak, Apa itu aku Bu? mau tanya. Iya, apa Bu? Tapi jangan yang sulit-sulit. Apa itu Bu? Selama jadi PNS pernah telat nggak Pak? Atau memang Bapak udah disiplin, udah disetel dari sononya? Sip. Saya itu termasuk yang potongannya paling banyak. Coba lihat aja. Ayo pegawaian bukan. Dicek ya. Itu saya ya. Rumah saya kan jauh, luar kota. Saya ngejar ini Bu. Oke. Itu naik bis di sana. Saya berdoa kalau lewat naik bis ya dari mana, dari Surabaya ke sini. Kalau ada pasar pisangnya, Ya, selesai sudah. saya masih bisa sukses fingerprint sini. Tapi kalau di sana sudah lewat, pasarnya buka, waduh, telat. Kemudian saya pernah juga pakai motor, saya titip di mana terminal Tawangalun. Sekarang nggak ada ya? Atau kalau masih ada? Masih ada. Itu saya titip di situ. Itu demi mengejar ini loh. Saya ngejar orang nggak telat, saya sendiri telat kan nggak lucu. Betul. Tapi saya konsekuen kalau saya telat, ikhlas itu tukin itu terbayarkan kalau kita bekerja sehari 7,5 jam, seminggu 37,5. Ya kalau kita kerjanya nggak sampai segitu, tukin itu bukan hak kita penuh. Luar biasa. Tukin itu bukan hak kita
penuh kalau kerjanya nggak segitu ya. Kerja dulu, penuhi kewajiban dulu 37,5. Nanti dikasih penuh, grade-nya berapa? Kasih penuh. Nah, masalahnya kan kita telat ini kan juga mungkin memang permasalahannya banyak, tidak mudah di kita. Ada yang umpamanya kantor seksi kita di luar kota, punya keluarga di ibu-ibu, punya keluarga di antar kota, dia punya anak antar sekolah, siapkan sarapan, gitu kan. Saya bapak kan enak aja, saya punya rumah dinas dekat kantor, saya tinggal tidur gitu, mau absen gitu bangun, jalan berapa kali absen, saya nomor 1. Nah, sementara yang lain berjuang itu kan, itu yang realitas. Jadi kalau suruh saya bekerja sebaik-baiknya, saya tinggal di situ, masa nggak bisa kerja baik-baik? Betul. Iya kan? Tapi pernah kehilangan tukin dipotong kan? Oh, potong itu selalu ada. Saya ada. Berarti nggak pernah full. Cepat. Ya kalau full itu malah jarang-jarang. Karena realnya saya juga memperhitungkan posisi saya tempat tinggal, kemudian lokasi bekerja. Itu mencapai titik equilibrium itu sulit. Masya Allah. Equilibrium itu keseimbangan. Jadi saya bayangin saya pulang itu nunggu Jumat sore, nyampe rumah Sabtu pagi. Balik Sabtu sini pagi, Minggu sore berangkat. Masya Allah. Cinta satu malam ini. Cinta satu malam. Iya. Itu ada kata-kata yang menurut saya itu bagus ya. Pergi karena kerja, pulang karena cinta. Ini tadi kan disinggung-singgung. Pak Sulis ini rumahnya di luar kota. Nah, luar kotanya itu mana? Terus keluarganya ada berapa? Monggo Pak diperkenalkan mungkin. Saya posisi tinggal di Semarang. Jadi kalau kilometernya saya hitung lah. Itu kalau sampai Jember itu 485-an. Kalau sampai Kalibaru itu 530. Oh iya kan dari sono ke sono. Kan tambah 45 Bu. Betul. Nah, saya itu tapi di situ saya ada tertolong, ada kereta api. Kereta api itu adalah satu transport yang reliable. Jadi kalau dia bilang jam 7:10 dia nyampe, insya Allah paling telat 7:10, 7:11, 12 gitu. Jadi yang penting kita harus konsisten dong. Kalau mau hadir, saya rapat di sini jam berapa? Jam 9. Saya paling dekat kereta itu jam segitu. Ya itu adanya. Adanya begitu. Kalau enggak lebih cari yang lebih pagi, bayar lebih mahal, duit sendiri. Itu bukan DLO. Itu ambil dari token. Kan kinerja. Betul. Transportasi. Ya ikhlaskan saja gitu loh. Betul. Selama jadi ASN dimanapun berada, mungkin di sini atau di sebelumnya, pernah nggak Pak kehilangan? Tapi yang kehilangan apa? Kehilangan pulpen atau kehilangan semangat, atau kehilangan semangat kerja hari Senin? Hari Senin, soalnya saya sering kehilangan semangat kerja di hari Senin loh Pak. Enggak. Ya kalau Seninnya gajian, jadi gini, enggak ada lah. Semangat kerja itu adalah kita bekerja Bu. Kalau perkara malas itu ya jangan dibilang malas toh. Jangan diikuti itu perasaan malas itu. Setan itu ya Pak ya? Setan. Iya setan. Karena kita itu kan masing-masing itu punya peran loh. Umpamanya bagian di persuratan konsep surat. Kalau dia nggak datang konsep surat telat. Kan nggak ada yang konsep. Kemudian bagian di BMN ngelayani peminjaman barang, dia nggak datang, orang mau pinjam kan nggak bisa nunggu dia dulu, kan menunda banyak orang itu. Kan dan kita itu bersyukurlah, Taman Nasional itu kita pelayanan tidak seperti pelayanan harian seperti pemerintah daerah. Tiap hari ada orang bikin KTP, ada perpanjangan SIM, ada apa, itu kan selalu ada orang yang datang. Di kita tamu itu kan bisa dihitung kan. Ada yang datang karena orang datang juga belum tentu lega. Ada yang takut juga dengan kita. Ini bapak ini polisi loh, hati-hati. Siapa tahu kita nanti ditanya apa-apa, kemudian nanti takut sama temennya juga. Nah, saya dikira nanti apa itu membocorin kayak mata-mata gitu. Kan tiap orang punya
punya pikiran masing-masing gitu Bu. Ya. Selama 12 tahun ini di Kalibaru, bagaimana cara memotivasi diri, kan 12 tahun jauh dari keluarga, Pak? Nah, itu bagaimana cara supaya kita itu selalu bekerjanya semangat? Itu. Terus nggak lupa pulang gitu, Pak? Oh iya jelas. Pulang karena cinta, pergi karena kerja gitu. Itu ceritanya jadi panjang ya. Jadi gini, untuk memotivasi diri, saya kebetulan kan sudah tahu kalau level kita ini kan sering mutasi ya, kemana. Nomor satu adalah kamu bekerja dimanapun itu adalah sama aja, kita bekerja sebagai abdi negara gitu loh. Tapi ada resep yang saya pakai terus. Kita itu pikirlah kayak orang wisata gitu loh. Kalau kita di Semarang, saya tugas di Banyuwangi. Banyuwangi itu pikniknya apa ya? Gitu ya? Iya dong. Jadi saya sudah ke Bangsering. Bangsering underwater? Iya. Berarti mandi sama hiu di sana? Iya. Masya Allah. Kemudian ke Watu Dodol, Pulau Merah, mana lagi tuh? Terjun. Sudah tempat kawasannya sendiri. Terakhir ke mana? Pulau Bedil. Pulau Bedil ya. Kita bayar itu Pak, ikut apa namanya, paket on trip. Paket on trip. Jadi kalau kita ngikuti ada rombongan dihadir berapapun, kita ikut, kenal sama orang-orang baru, sama-sama nggak kenal gitu loh. Open trip berarti. Open trip. Kalau private trip kita berangkat sendiri. Ada mbak-mbak yang sudah paham itu. Iya. Jadi gitu, kita mikirnya piknik Pak, jangan mikir kerja. Sabtu Minggu itu kan saya punya jadwal pulangnya ya normal kan, kita punya keluarga, jangan lupa di rumah dong. Oh iya, itu nanti nggak pulang. Betul. 2 minggu rata-rata sudah, 2 minggu itu cukup. Kalau seminggu terlalu dekat dan duitnya juga banyak. Jadi 2 minggu cukup. Pada saat 2 minggu kosong ya, kalau kita nggak mau kemana-mana ya di rumah enak aja, main apa, tidur gitu ya? Tidur boleh, enggak, kali libur boleh. Betul. Ya, kemudian ada silaturahmi ke tetangga, teman boleh. Kalau enggak ya dipakai piknik lah kemana gitu loh, gitu. Iya. Memang harus dirancang itu Pak. Saya di Lumajang sudah ke Masjid Iban. Itu naik ojeknya kurang ajar itu. Berapa kilometer itu? Naik ojek Pak. Ojek itu 25 kilo atau sampai panas itu. Nah kalau naik gokar kan 150 berapa sampai 200 itu. Akhirnya ojek aja kena 60-an gitu. Jauh berarti. Jauh sekali. Mainnya jauh juga. Tapi sudah ke sana. Kemudian ke Tumpang. Kemudian ke tahu semua Bu. Apa itu? Coban Sewu. Tumpak Sewu. Lumajang. Itu kan kita harus ikut on trip. Kalau saya seperti itulah. Kita yo ya happy aja gitu ya. Happy dong. Buat happy aja. Iya. Be happy gitu ya. Terus kemudian jangan lupa tadi ya, kita jadwalnya pulang ya pulang. Kemudian Bapak-bapak jadwalnya pulang ya. Pulang. Kemudian juga ingat-ingat juga kan ada kerabat-kerabat kita yang punya acara ya. Ini nanti di Pak D ini mau mantu. Kapan? Ya di planning ya Pak ya. Harus dong. Harus. Jadi acarakan ini hari apa? Kalau masih dalam rangka libur nggak apa-apa. Umpamanya hari Sabtu Minggu ke Purwokerto, saya no problem itu. Pulang dari Purwokerto langsung ke timur. Itu caranya. Ada acara kumpul-kumpul reuni di Jogja, halal bihalal. Ya saya pulang berangkat ke Semarang dulu. Mau reuni, balik dari reuni ke timur langsung. Jadi itu sudah 2 kali, sudah pulang, ini dapat sana. Mungkin kalau di sisi Pak Sulisnya mungkin seperti itu Bu, tapi kan bagaimana Pak Sulis bisa meyakinkan keluarga untuk berjauhan, itu juga penting. Ya, bagaimana caranya Pak Sulis itu untuk memberikan kepada anak dan istri? Ya kan nomor 1 bahwa ya kita ini kan memang apa ya kerja betul lah. Dan kita memang kalau pada saat gitu ngomong sejak awal dong gitu loh. Aku mau ke Jogja.
ada undangannya enggak? Gitu grup, ini ada grup. Ngomong dulu saya. Boleh apa enggak? Itu ngomong dulu. Boleh atau enggak? Belum nggak bisa. Jadi saya nggak pernah itu jarang. Saya punya orang tua di Jogja, ada rumah. Saya nggak pernah dong dolan dewe Jogja. Dan nanti tanya, ono apa? Nggak ada apa-apa. Yo nggak bisa, rumah di Semarang. Kalau memang ada acara di Jogja, ngomong dulu. Komunikasi ya Pak. Iya dong. Itu Penting sekali. Bapak ini harus dijawab jujur ya. Apa itu? Apa sih Pak hal yang tidak dirindukan di kantor? Tidak dirindukan. Yang tidak dirindukan pokoknya gak gitu. Tidak dirindukan. Gak ada Pak. Kadang ketemu aneh-aneh gitu loh. Contohnya Mungkin hari kerja gitu. pasti hari Senin. Enggak peduli saya nggak peduli. Saya itu kan di rumah itu, rumah dan kantor ini kan dekat sekali. Saya kan dari sini pintu depan udah kelihatan. Dari sana ruang umum, dari pintu sana kelihatan. Dari belakang sana kelihatan tuh ruang kerja itu. Kadang jam segini kok nggak ada suara gitu loh. Kan berarti pada sibuk semua ya, gitu. Atau belum datang. Apa begitu ya, itu mungkin ngurus anak, ngurus antar sekolah dulu. Nah itu saya harus menyadari saya laki-laki gitu. Yang mak-mak gimana dong, dia harus masak dulu, aduh itu. Nanti kalau udah purna nih Pak ya, udah sampun purna, nanti bangunnya tetap pagi atau seikhlasnya aja bangun Oh janganlah, jangan. Karena apa ya, kalau sebetulnya bangun pagi itu lebih banyak hal yang bisa kita lakukan kok. Berarti bagus itu nih, ya kebetulan saya dekat masjid. Jadi kan ngaji itu sudah tahu apa ayat apa gitu. Oh ini setengah jam sebelum adzan. Nah 10 menit sebelum itu kan apa namanya, tarhim itu 10 menit Pak. Lah kalau kita 10 menit nggak bangun paling telat nanti. 10 menit itu bangun pas itu ke belakang gini jalan. Nanti kan ada yang dapat sunat, ada yang enggak. Kadang nggak dapat sunat ya nggak apa-apa. Temennya ada yang juga yang pintar. Kalau datang nggak ngikut sunat ya. Jadi dia hafal itu. Jadi sengaja nggak sunat. Ya sudah. Gitu. Bagaimanapun itu kok. Cuman kadang ya mungkin kalau pas kesel, kadang pagi ya bangun, kadang ya telat juga, manusiawi gitu. Tergantung malamnya itu loh. Kalau malam itu nggak tidur normal ya. Kadang tuh bangun jam 1 sudah tidur, bangun jam 1. Wah itu nanti lah ya nanti mau tidur lagi, kadang telat itu. Telat ya normal begitu. Lalu untuk jenengan ini kan sebentar lagi akan berkumpul bersama keluarga Julis. Mungkin bayangan saya apa kira-kira rutinitas yang akan dirindukan di Borobudur pada saat nanti setelah purna? Jelas nanti biasanya kan berangkat. Berangkat itu berbagai metode ya. Kalau kebetulan angkutannya ada, biasanya anak saya berangkat bareng, diantar 2 orang ke stasiun itu gitu. Ya Pak ya? Iya gitu. Mempanasi mobilnya dulu. Tapi dulu juga pernah belum punya itu, berangkat diantar nyari angkot gitu. Yang Jakarta itu yang berat tuh, karena sore, bayangin Sabtu pagi nyampe, terus malam minggu sore berangkat itu. Berangkat sore itu yang kadang-kadang jauh gitu loh mikirnya. Pernah itu yang Jakarta, tapi setelah Jakarta saya taklukan, sudahlah kalau berangkat nggak usah mikir gitu, sudah nggak ada lagi gitu. Suka berkebun enggak Bapak? Suka, bisa, cuman tanahnya cuman kecil aja di situ. Jadi ada bagian rumah yang nggak tertutup, ada hujan air masuk. Kan sekarang bisa pakai metode pakai wadah itu ya, hidroponik atau apa bisa gitu. Dan saya sudah ada bekal ayam kok. Kan binaan kita itu dia Pak, yang Pak Eko itu SPKP itu kan usaha ayam, dan kita dibantu alat semuk untuk ayam itu dari Poli J. Poli J itu Pak, jadi beliau pelihara ayam KUB. Nah saya kan berpikir, saya tahu pernah pelihara ayam, pengenlah gitu kenang-kenangan dari sini gitu. Dari sana, dari tempat itu.
Tapi Pak Sudi berarti nggak takut ayam ya Pak? Enggak takut. Saya juga senang sebenarnya ayam Pak. Pengen gitu kan, ada yang lucu-lucu tuh bagus-bagus. Masalahnya Pak, pasangan saya itu takut sama ayam. Ayam yang segini nih Pak, itu bisa di kebun binatang tuh keluar semua Pak dari mulut gitu. Jadi saya menghargai banget, jadi saya nggak ngingu ayam, padahal ayam itu bagus Pak ya, kita nggak usah beli telur mahal. Iya. Tapi saya pernah terkejut juga dengan ayam. Jadi masa kecil itu ada tetangga yang piara ayam banyak bangkok itu hebat tuh gede-gede. Oh iya betul. Nah saya saking ini kan kandang gede itu loh. Saya kan seneng lihat itu. Dan kecil-kecil suka lihat adu jago. Nggak tahu dulu kok boleh ada itu, nggak digerebek gitu. Ini masa kecil saya loh. Kemudian saya lihat ayamnya gitu, saya nggak sadar maju-maju gitu. Deket toh, saya ditutul. Sebentar nih, gitu. Mungkin disangka temennya Pak. Nggak tahu saya ditutul. Wah, untung nggak apa-apa ya. Saya kaget itu, nggak sadar bener. Asli itu. Jagonya bagus-bagus. Mungkin selanjutnya pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami yang mungkin di Merupetiri ini kalau perjuangan Bapak? Kalau pesan ya sebenarnya nggak banyak, cuman terjemahannya yang banyak. Laksanakan kewajiban. Kewajiban itu kan tinggalkan, bikin aja dengan mau apa itu. Kewajiban bekerja, kewajiban berperilaku. Bekerja itu banyak, bekerja di jam kantor, di luar jam kantor. Di luar jam kantor itu banyak juga loh. Saya pernah pengalaman dapat cuti. Saya sudah dari sebelumnya kan saya bilang, loh saya kan cuti. Tahu-tahu masuk ST juga loh. ST. Wah, aku juga ke ST. Acaranya apa? Apel menteri. Waduh, aku di Bromo lagi tuh. Waduh. Iki piye iki? Saya konsultasi sama manajer saya itu. Istri saya. Wong perintah ngono ya mangkat to. Ya wis, tiga sak entuk itu saya cari. Ya itu ada kereta itu, reliable lah. Saya rombongan dari Jember, saya dari Semarang, upacara di Bromo. Saya hitung itu pergerakannya. Saya ketemu di mana ya? Oh, ketemunya di Kelakah. Saya Probolinggo terlalu lama nunggu. Kelakah saya nyampe kelihatannya nggak terlalu lama. Betul juga di situ saya nyampe nunggu paling nggak ada setengah jam itu. Ketemu rombongan dari Jember. Dan itu yang paling seru adalah nyari tiketnya. Iya kan dapatnya eksekutif. Serasa dipikir. Ya. Dan yang lebih lucu lagi itu naik itu. Saya ingatnya kan ekonomi Pak. Saya kan datang ke ekonomi. Ada orang bapak-bapak duduk di situ. Saya untungnya nggak emosi dulu ya. Bapak di nomor kok duduk di situ? Nomornya Pak? Saya nomornya ini Pak gitu. Lalu Bapak tiketnya eksekutifnya Bapak. Lu Bapak eksekutif sana Pak. Beda gerbong. Pernah tahu pesan eksekutif. Jadi saya gitu. Jujur sekali Pak Suli. Ya jujur. Dan itu saya takut Pak, kayak begitu takut, kan jarang naik seperti itu. Jadi saya harus turun di Kelakah dari barat. Ketemu yang dari timur bawa mobil nih, nanti ke stasiun itu. Kalau saya kebablasan, orang golek-golekan itu. Jadi saya berupaya cari teman yang bisa saja bicara. Padahal malam-malam loh itu, ketemulah ada orang mantan Angkasa Pura Banyuwangi, bapak-bapak. Untungnya bapak itu mau cerita ke Cipris gitu. Jadi istirahatnya itu udah mau nyampe itu. Jadi cerita macam-macam. Sehingga saya tahu Bandara Banyuwangi itu gini loh Pak, gini ya. Tahu dari bapak itu. Itu bagus gini kelemahannya apa tak ini ya gitu Bu. Tahu dari itu. Nah itu salah satu yang pengalaman yang berkesan lah di situ. Ada nggak Pak sosok yang berjasa? Menurut berjasa untuk Pak, saya. Berjasa selama menjadi ASN. Oh kalau jasa. Sosok yang dikagumi. Dikagumi. Atau berjasa bagi Pak Sulis selama Pak Sulis menjadi kalau ASN. Kita menganggap berjasa itu banyak orang pasti berjasa ke kita ya. Ya itu tadi yang umpamanya saya dapat Satya Lencana loh, ya itu yang ngusulin itu dong. Saya yang mendekat, Bu, saya bisa diusulin nggak Bu? Bisa. Itu sudah berjasa itu, sekarang mencoba. Setelah bilang bisa, pasti ke TU-nya. Yakin ke TU-nya. TU-nya diomongi itu kan kayak ditantang itu. Iso ora kan gitu.
iso apa ora kan gitu. Jadi beliau ini pembuktian yang memang luar biasa di situ. Apalagi itu. Iya, pokoknya kayak begitu-begitu. Oh, banyak Bu. Kalau kita kadang nggak tahu orang, kita kan nggak tahu. Saya itu dapat diklat PEM itu juga lama sekali sudah. Saya masih seksi di Kalibaru. Bukan Kalibaru, sorry. Karimun Jawa. Tapi saya berpikirnya jangan begitu. Kita ini nomor terakhir kok. Jadi mungkin saja ada orang batal-batal di terakhir ya. Zaman dulu kan orang kan mau berangkat diklat itu nggak mau. Kegiatan gitu loh. Nah saya di terakhir itu dan ketemunya senior-senior semua. Jadi bapak kepala-kepala balai yang sudah definitif itu banyak. Dan saya junior kan di situ. Jadi hargailah kalau seperti itu nggak tahu ada orang yang memasukkan di situ. Ya kalau jasa orang kan ya banyak Bu. Ya. Kita kalau nggak tahu lah. Kita kan nggak tahu. ST itu yang bikin siapa kan kita juga jalan kan dari situ. Apalagi SK pindah juga ada yang ngetik juga. Ya tetap berjasa kalau nggak meskipun dia pekerjaan dia ya, tapi kan tetap mengerjakan, tetap berjasa. Belum hal-hal yang lain ya. Umpamanya saya pernah menghadap Pak Sekdijen dulu pada saat saya di Rinjani. Rinjani itu punya anak kecil, namanya Rinjani kan, kenang-kenangan di situ. Saya pernah menghadap Pak Sekdijen saat itu. Saya nggak mengeluh sebetulnya. Saya cerita Pak, saya nggak kesini silaturahmi saja Pak, nggak ada apa-apa. Gitu. Ternyata mungkin kedatangan itu ada terjemahannya. Nah, ya saya punya anak kecil gini, nggak ada problem saya, nggak ada apa-apa. Ternyata dipindah juga itu. Padahal saya nggak kepikir. Iya, gini jadinya. Gitu. Tapi itu tiba-tiba dipindah sesuai nggak dengan ekspektasi? Kita jangan berpikir negatif Bu. Kalau saya nggak dipindah beliau, ya jangan-jangan masih tetap di Rinjani atau larinya kemana? Kan saya ditukar dengan di sini loh. Ini istimewa loh, ditukar dengan Pak Lubis. Istimewa Pak Bu. Jadi ditukar Pak Lubis ke sana, saya ke sini. Betul. Nah, siapa yang yang menjadikan kepastian itu di situ? Dan saya juga berpikir setelah ini masih berpikir kan mutasi kemana lagi? Gitu. Itu kan juga ada orang yang menentukan kita. Nggak tahu saya, tapi yang penting saya nggak bikin masalah kan gitu. Apa yang bisa saya kerjakan. Betul. Mungkin pimpinan atau rekan kita yang merekom, siapa tahu ada yang membisi Pak itu di situ aja terus nggak apa-apa. Iya, didengar siapa tahu loh. Itu kan. Padahal pada saat bekerja ya saya nggak problem dan bagi saya nggak ada masalah loh di Merberdiri. Kayak begini, problemnya di mana? Nggak ada. Kecil, kata anak-anak muda itu kicil itu nggak ada. Kalau kadang begini, ini yang agak unik. Kita kadang seksi itu kan punya tipologi masing-masing. Ada yang usianya muda, ada yang usianya tua, dan saya kan muda. Dulu seksi 2 jadi 3. Pahamilah di situ paling akhir. Sehingga tidak ada pintu masuk, ya kan, nggak ada wisata. Kemudian kerusakan juga nggak terlalu signifikan, jadi tidak ada PE. Walaupun pada akhirnya ada juga nongkoan itu kan, ya tapi terakhir. Ya dengan adanya permasalahan yang lebih sedikit, artinya apa? Programnya juga tidak terlalu banyak, pemberdayaan juga tidak ada. Kita enggak, itu pimpinan sudah betul. Konsultasi kita kok menyampaikan Pak, tahun ini seksinya jenengan tidak banyak saya sentuh ya untuk fokus sana. Oh siap Pak gitu. Tapi ada Pak Wahyu, ada penyuluh kita. Ayo. Ada dokter mengabdi dan Bapak Kepala Balai yang sekarang hadir. Itu kan bukan APBN kita ya Pak. Itu hargai itu. Dokter mengabdi dan alatnya masih ada sampai sekarang. Politeknik Jember juga membantu yang smoke chicken itu baru semangat itu. Itu juga bukan APBN kita, APBN-nya Politeknik kan. Betul. Saya kira itu Bu. Memang seni memimpin itu memang berbeda dari saat beliau sebagai Kasubag PU dan kepala seksi.
Tadi sudah banyak sekali cerita yang disampaikan oleh Pak Sulis. Beliau juga pernah di Poso, pernah di Rinjani. Poso, Pak? Poso. Oke. Berapa tahun di sana? Poso mana itu? Oh belum pernah. Oh Ambon, maaf maaf ya. Saya salah nih Pak. Berarti yang skripnya salah ini harus skrip ini ya. Ambon itu yang cowoknya manis-manis kan? Ambon manis. Ya, yang penting begini. Berapa tahun Bapak di sana? Ceritanya begini, terkait Ambon itu yang penting Ambon Manise, jangan Ambon Maniso. Maniso itu kebalikannya. Saya CPNS di Ambon itu pertama kali penempatan di Ambon. Nah kemudian ya berjalan mungkin hampir 5 tahunan terus kerusuhan. Kerusuhan kemudian ternyata Pas Bapak di situ itu ya, ada di situ. Jadi pada saat reformasi Pak Harto turun, saya di sana. Nah kemudian kerusuhan itu yang di sana berkembang, ternyata ada sebetulnya awalnya ekonomi ya, apa namanya? Ketimpangan ekonomi, kecemburuan ekonomi dan etnis, kemudian lari ke agama. Dan itu nggak selesai. Nah, itu paling saya nggak bisa tidur itu, sulit tidur kalau malam normal itu, aduh susah. Jadi lebih senang saya tidur di pos kamling. Lebih aman. Karena banyak yang jaga. Jadi istri saya saya bilang kalau tidur jangan nyenyak ya. Gitu. Kalau nanti ada orang ngungsi. Gitu. Gimana tidur nggak nyenyak ya? tidur ayah. Tidurlah ya jangan nyenyak gitu. Gak tidur berarti Pak kalau gitu. Sampai kerusuhan selesai Bapak masih di sana? Pada akhirnya minta pindah karena ada, bukan pendapat saya sendiri, ada adik-adik itu kalau memang kerusuhannya nggak bisa ini ya pindah wae. Nah, sudah real kan itu masuk akal. Ya. Berapa lama kita bisa, itu penyembuhannya lama loh Pak. Dan kalau bekerja juga nggak tenang itu. Betul. Iya, nggak bisa tenang kalau mau bekerja. Dan di wilayah kita juga konfliknya lumayan di situ lokasinya. Dulu awal-awal CPNS di Ambon dengan kerusuhan, nggak tenang. Nah ditutup. Di saat mau ditutup mau purna sudah tenang nih Bapak. Nah rencana setelah purna rencananya gimana Bapak? Nanti ya saya belum ada gambaran apa-apa sih. Cuman kan namanya pensiun itu kan selesai tugas ya. Tugas saya kemarin bukan pedagang ya. Kalau sulit jadi pedagang ya sulit juga itu. Jadi pengusaha sulit juga. Nikmati aja itu loh. Kalau bisa piara ayam atau apa lele apa gitu. Menikmati dong gitu loh. Jangan ditarget harus nggak usah gitu. Nggak usah lah Bu. Selanjutnya mungkin harapan untuk merebut diri ke depan, harapannya seperti apa Pak? Untuk mungkin bisa kita sama-sama pesan buat kami yang muda, bukan muda sih, saya udah STW Pak. Itu yang muda-muda di sana. Pesan buat yang muda apa untuk merebut diri ke depan? Harapannya kalau itu kan berarti harus visioner ke depan ya. Melihatnya merebut diri kelak seperti apa ya gabungan dari pengelola sendiri. Kita kegiatannya itu sudah pas belum yang kita lakukan, kemudian mengajak stakeholder yang mendukung kita, kemudian juga stakeholder yang menghambat kita, itu ya harus dieliminir sedemikian rupa yang menghambat kita. Itu padahal nggak mudah itu, karena dimanapun kita bisa melihat kalau ada hal-hal yang ada nilai ekonominya kadang nggak semudah itu ya. Mungkin sudah banyak yang kita obrolkan pada hari ini dengan narasumber Pak Sulis. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian Pak Sulis, baik di merebut diri selama 12 tahun ini. Mungkin kami sebagai yang muda-muda akan sangat banyak terinspirasi oleh Pak Sulis karena banyak hal-hal yang positif tentunya Bu ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Sulis, sehingga kami akan membuat atau menjadikan merebut diri akan lebih baik lagi ke depannya.
Dan ini kami berdoa semoga nanti setelah purna Bapak dan keluarga tambah sehat, terus sehat, bahagia, rezeki makin lancar dengan bisnis yang baru. Karena sebenarnya purna itu bukan akhir dari segalanya, sebenarnya itu babak baru bagi kehidupan kita. Jadi nggak kalau bingung pegangan Bapak. Kan segala sesuatu itu kan dimulai dari bingung kan. Iya, betul. Itu sekolah dokter itu juga gitu kok. Orang dapat dokter itu katanya bingung dulu Pak. Kalau belum nanti mau lolos dokter itu, kalau belum bingung berarti belum sampai dokter. Iya. Saya nggak dokter lah. Saya cukup pernah ditawari di itu. Pak mau lanjut Pak? Saya membatin. Oh level itu kan level luar biasa lah. Itu sama dengan dokter Bu. Kalau ada kasus di lapangan. Ada kasus ini, oh resepnya ini selesai harusnya. Kalau nggak sampai itu ya harus harus. Sekarang insya Allah Merubetiri akan seperti itu Pak. Karena sekarang kita ada dokter di sini. Gitu. Jadi kalau ada kasus Pak, begini, it's okay. Bersyukurlah ada beliau, ada pandangan-pandangan yang lebih tajam lah dari kita. Pasti itu, pasti Pak, pasti lebih dari kita. Gitu. Bapak terima kasih atas hadirnya, Masya Allah. Adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, kakak-kakak, abang, siapapun, semua penonton yang mungkin pada hari ini menyaksikan podcast ini, terkadang pengabdian itu tidak selalu tercatat dalam angka, tidak selalu tertulis dalam laporan, tetapi pengabdian hidup dalam keteladanan, dalam sikap, dan dalam kenangan baik yang ditinggalkan. Hari ini kita tidak hanya melepas Bapak Sulis, tetapi kita menghormati perjalanan hidup beliau yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan sebagian besar masa mudanya untuk negara ini. Baik Bu, sebelum kita tutup acara ini, saya memberikan sedikit pantun. Masya Allah, lupa tadi bikin pantun. Nanti saya ada terakhir pantunnya. Ke Kalibaru membeli kaun rami, Cakep. singgah sebentar di rumah makan. Cakep. Terima kasih atas segala pengabdianmu di Merubetiri. Setiap jengkal dari komisimu akan kami lupakan. Semuanya, hari ini kita belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang bekerja, tetapi tentang ketulusan, loyalitas, dan jejak kebaikan yang ditinggalkan. Selamat pagi, semoga kita bertemu lagi dalam podcast berikutnya. Pantunnya belum. Iya, sebentar. Dan beliau mau berpantun, lupa saya. Silakan Bapak. Pantunnya sebenarnya sudah kita tahu juga. Jadi kalau ke Semarang, kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Boleh dong. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi di Semarang. Berarti undangan ini, undangan. Nanti kita ke Semarang, insya Allah semua diberikan umur yang panjang sehingga kita tetap bisa menjalin silaturahmi. Karena silaturahmi itu memperpanjang umur, memperluas rezeki. Betul, Ibu Babi. Baik. Kita closing. Terima kasih atas kehadiran Pak Sulis pada hari ini. Bu Vivi terima kasih. Teman-teman juga terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Sulis dapat menginspirasi kita semua, generasi muda. Baik, kita tutup podcast Merubetiri hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Acara selanjutnya dengan bintang tamu. Kapan Mas? Kapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.